Halo guys, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya di kelompok yang beda ya, sekarang beda lagi. Eh, Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan aplikasi Care Connect yang kami buat sebelumnya. Ini adalah tugas kami yang sangat mantap sih untuk kedepannya. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri, saya Iputu Anjas Fernanda dengan NPM 220711934. Perkenalkan, nama saya Laurentius Andre dengan nomor NPM 220711967. Perkenalkan, nama saya Matthew Adi Susanto dengan NPM 220711979. Kami membuat aplikasi ini karena orang-orang yang berkebutuhan khusus yang tidak hanya tinggal diam dalam hidup mereka, yang membutuhkan suatu alat bantu yang dapat menolong dan mempermudah kehidupan mereka. Suatu alat bantu yang murah dan juga hampir dimiliki setiap orang di era modern ini melalui barang elektronik seperti gawai, dapat dibuat suatu aplikasi yang dapat menolong orang-orang dengan berkebutuhan khusus ini. Tapi ada masalahnya. Sangat sedikit sekali alat bantu untuk orang tunarungu. Susah sekali mendesain atau membuat suatu alat bantu yang ideal untuk di setiap situasi kaum tunarungu, yang kayak simple dan cepat gitu loh. Gitu. Terus ada beberapa aplikasi atau alat bantu untuk kaum tunarungu tetapi kurang praktikal dan efektif untuk di setiap situasi. Kurang simple, sangat kurang simple. Nah, begitu guys. Nah, tujuan kita membuat aplikasi ini adalah untuk membantu orang-orang tunarungu memudahkan dalam berkomunikasi mereka. Tapi ada syaratnya. Dengan syarat sudah bisa membaca si tunarungu tersebut. Gitu guys. Solusi dari kelompok kami adalah membuat alat bantu atau aplikasi untuk orang tunarungu yang praktikal dan efektif bagi kaum tunarungu, sehingga memudahkan mereka melakukan aktivitas. Nah, dari solusi tersebut, kami menemukan juga solusi dalam aplikasi. Ada 3 aplikasi yang kami temukan. Yang pertama, Live Transcribe. Dengan kelebihan, suara yang diucapkan dapat diterjemahkan dan ditampilkan dengan akurat. Yang kelebihan yang kedua, suara yang ditangkap hanyalah suara manusia saja. Jadi, hampir tidak ada gangguan dari suara luar. Tapi dari kelebihan tersebut, Live Transcribe juga mempunyai kekurangan, yaitu hanya terbatas pada fitur komunikasi suara teks, dan juga aplikasi selalu aktif sehingga membuat boros baterai. Untuk aplikasi yang kedua, ada iChat. iChat sendiri memiliki kelebihan, yaitu kamus kata bahasa isyarat yang sangat lengkap. Namun dari kelebihan tersebut terdapat juga beberapa kekurangan, yaitu kurang praktis dan simpel untuk digunakan oleh seseorang yang ingin belajar bahasa isyarat. Kekurangan yang kedua ada user interface atau UI kurang konsisten dalam desain. Yang ketiga, UI kurang responsif. Lanjut ke aplikasi yang ketiga, ada HearMe ID. HearMe ID juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya yaitu fitur pembelajaran bahasa isyarat yang mudah dan simpel untuk dipelajari. User interface atau UI yang sangat mudah dinavigasi.
Dari kelebihan tersebut, terdapat juga kekurangan, yaitu pada bagian belajar bahasa isyarat, kata-kata yang dapat dipelajari sangatlah terbatas pada kata keseharian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan potensi-potensi yang dimiliki oleh ketiga aplikasi tadi, yang masih bisa dikembangkan oleh ketiga aplikasi tersebut. Yang pertama ada aplikasi Live Transcribe. Potensi yang dimiliki adalah lebih melatih AI Speech Recognition untuk dapat lebih responsif lagi dalam menangkap sensor suara tanpa gangguan. Untuk aplikasi yang kedua ada iChat. Dengan potensi yang dimiliki adalah user interface atau UI yang terlihat kuno dan kompleks. Dapat diredesain mengambil inspirasi UI dari aplikasi-aplikasi zaman modern seperti Gojek yang lebih mengedepankan simplicity dan convenience bagi user. Yang ketiga, ada aplikasi Hear Me ID. Dengan potensi yang dimiliki yaitu lebih mengupdate fitur yang ada seperti pada contoh kosakata dan kalimat supaya user tidak hanya terbatas saja pada hal yang dasar-dasar saja. Pada bagian ini, aku akan menjelaskan serba-serbi mengenai logo yang sudah kami buat. Nah, untuk proses pembuatan logo itu sendiri, kami terinspirasi dari nama branding aplikasi yang sudah kami buat, yaitu pertama Hear and Connect. Hear and Connect itu sendiri muncul berdasarkan fungsi dari aplikasi kami sendiri, yaitu Hear yang berarti mendengar, di mana aplikasi kami akan mendengar segala jenis kata dan kalimat, lalu mengubahnya menjadi tulisan. Yang kemudian tulisan ini digunakan untuk berkomunikasi dengan orang kaum tunarungu, atau istilah dalam aplikasi kami yaitu connect, yang berarti terhubung. Jadi Hear and Connect ini memiliki filosofi yang dimana aplikasi ini akan mendengar apa yang Anda bicarakan, lalu menghubungkan pesan itu terhadap orang, terutama orang tunarungu. Nah, kembali lagi ke perbincangan mengenai logo. Seperti yang sudah aku jelaskan pada filosofi nama aplikasi kami, yaitu logo Hear and Connect mengambil inspirasi dari nama aplikasi itu langsung, yang dimana terdapat simbol telinga di tengah logo yang mempresentasikan bahwa aplikasi kami berfungsi untuk mendengar user, lalu apa yang sudah didengar itu tadi menjadi sebuah kata dan kalimat, yang dari kata dan kalimat ini nantinya akan digunakan untuk komunikasi antar orang, khususnya orang tunarungu. Itulah mengapa ada seperti simbol jaringan internet yang berada di sekitar logo, menyimbolkan bahwa aplikasi kami siap untuk mendengar dan menghubungkan antar orang melalui komunikasi, terutama komunikasi untuk orang tunarungu. Selanjutnya, kita akan beralih menuju struktur flowchart dari aplikasi Hear and Connect. Nah, struktur flowchart aplikasi kami ini memiliki desain struktur yang seperti kalian lihat di samping. Alasan mengapa bentuknya seperti itu adalah karena kami ingin membuat flowchart yang bisa sesuai dengan desain aplikasi dari aplikasi kami yang sudah dibuat ya. Aku akan menjelaskan untuk alur-alurnya saja dan tidak terlalu berfokus pada detail-detail, karena pada bagian ini aku ingin kalian memahami struktur dari aplikasi ini. Nah, jadi pada tahap pertama kita membuka aplikasinya. Lalu selanjutnya, apakah kalian sudah mempunyai akun atau belum? Jika sudah, maka kalian akan menggunakan jalur login. Kalau belum, maka kalian akan menggunakan jalur sign up atau mendaftar terlebih dahulu. Nah, antara login atau sign up ini tidak ada terlalu bedanya. Pada intinya, kalian harus masuk ke aplikasi ini menggunakan akun supaya kami bisa mengidentifikasi jenis user kami. Yang mungkin harapannya agar fitur-fitur di masa mendatang bisa mensupport ya dari data-data yang sudah terkumpul ini. Nah, lalu setelah proses login atau sign up itu sudah selesai, maka kalian akan diarahkan menuju tampilan home menu. Dari home menu ini, kami desain supaya user bisa mengakses menuju fitur lain dalam satu tampilan menu. Dan juga bisa kita lihat dalam struktur tampilan home menu, kita pun bisa juga mengakses profile lewat navigasi slide yang kami desain supaya user tidak perlu bersusah-susah men-swipe atau bernavigasi dalam home menu.
Nah, lalu selanjutnya kita melihat ada subbagian pada struktur flowchart fitur-fitur. Nah, jadi dalam fitur-fitur yang sudah kami buat pun ada fitur tambahan lain yang berfungsi untuk mensupport fitur tersebut ya. Nah, lalu ada bagian flowchart paling bawah yang berwarna kuning itu bisa kita lihat atau bisa kita sebut sebagai database dari aplikasi kami, di mana semua yang ada di aplikasi kami ini itu ditunjang melalui data-data dari aplikasi atau dari database itu. Untuk flowchart yang kedua, terdapat flowchart untuk salah satu fitur kami, yaitu live transcript. Untuk bentuk dan desain dari flowchart yang satu ini itu cukup mudah dipahami ya, dan tidak perlu membutuhkan banyak penjelasan. Karena pada intinya, flowchart ini berisikan bagaimana fitur live transcript ini dapat bekerja. Nah, jadi pada tahap yang pertama, kita tentukan dulu ya, bahasa apa yang akan digunakan dalam fitur ini, yaitu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, lalu setelah itu selesai, kita tinggal menggunakan aplikasi tersebut sesuai keinginan kita. Jika suara bisa dikenali, maka tulisan akan muncul pada layar. Lalu apabila suara masih kurang jelas, maka bisa diulangi hingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, selanjutnya tampilan dari aplikasi Here Connect. Nah, ini adalah tampilan jika sudah membuka aplikasi Here Connect yang pertama kali. Terus Anda jika belum punya akun, login terlebih dahulu. Kalau sudah punya akun, login. Terus tulis username, terus password. Jika belum punya akun, klik daftar. Nah, terus disuruh masukin username, email, password, ulangi password. Nah, habis itu kita klik daftar untuk masuk. Daftar. Nah, kita sudah masuk di tampilan utama dari aplikasi Here Connect. Terus tombol yang utama, tombol yang paling gede ini, tombol mikrofon ini untuk berbicara jika ditekan dan mengeluarkan kata-kata jika sudah dilepas. Terus yang tombol yang di bawah kiri untuk kamus. Terus yang di kanan bawah itu untuk keyboard, untuk mengetik. Nah, yang di pojok kiri atas kita bisa klik. Nah, ini berisi tampilan profil dan kamus Bisindo. Gitu guys. Terus kalau kembalikan, klik lagi. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi Here Connect. Terima kasih. Nah, segitu dulu penjelasan dari kami tentang aplikasi Here Connect. Jika ada kurang, mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Dan kami pamit undur diri. Terima kasih.